Hanya diaduk sudah menjadi cemilan yang sangat lezat apabila kita tambahkan dengan ini. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Seperti yang teman-teman lihat, saya sedang menyiapkan bumbu bawang putih, ketumbar, dan garam, kemudian dihaluskan. Ini bumbu simple, apabila dicampurkan dengan adonan akan terasa gurih dan tidak mudah gosong. Setelah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tepung beras rosben dan hanya 200 gram saja ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Dan ini bumbu yang sudah kita haluskan, tempatkan ke dalam mangkok atau wadah, lalu masukkan santan kara dan masukkan air secukupnya saja. Kemudian aduk agar tercampur. Oh ya teman-teman, peyek agar tidak cepat loyo, jangan menggunakan kemiri. Setelah tercampur rata, masukkan santan dan bumbu ini ke dalam adonan, maksudnya ke dalam tepung, lalu campur sampai tidak ada tepung yang menggerindil ya. Tidak perlu disaring, tidak apa-apa. Dan kira-kira airnya kurang, kita masukkan lagi santan yang tadi hingga menjadi adonan yang seperti ini ya. Lalu sisihkan. Di sini saya akan memotong daun jeruk yang tulang tengahnya sudah dibuang. Potong daun jeruk sehalus mungkin dan gunakan secukupnya saja. Kayaknya kalau lebih banyak juga lebih enak dan lebih harum ya teman-teman. Iya enggak sih? Jadi ya aku kasih secukupnya saja, tapi agak banyakkan dikit ya, agar kelihatan ijo-ijonya gitu. Daun jeruk ini apabila kita gunakan untuk membuat lauk, cemilan, atau masakan, wanginya tambah sedap ya teman-teman, harum. Nah ini sudah selesai, langsung saja kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita siapkan tadi ya. Selanjutnya sisihkan dulu. Di sini saya akan mengocok 1 butir telur. Kocok seperti ini. Lalu akan saya tambahkan 2 sendok saja. Tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Kalau 1 terlalu banyak karena saya bikin adonnya sedikit. Mungkin kalau 500 gram bisa dengan menggunakan 1 butir telur. Lalu kita aduk rata seperti ini. Karena saya hanya menggunakan 200 gram, 2 sendok saja sudah cukup. Nah adonannya sudah selesai. Seperti ini kira-kira ya, ini pas banget. Oh ya teman-teman, di sini saya ada udang alus, udang segar tapi yang kecil-kecil. Hari ini saya beli dengan harga 50 NT, itu banyak banget loh. Biasanya cuma separohnya dari yang di mangkok ini, tapi sekarang hari ini kok dapatnya banyak banget. Ya aku seneng dong, apalagi masih segar. Dan ini saya gunakan separuhnya saja ya. Masukkan udang ke dalam adonan tepung beras tadi, separuh saja karena ini udah banyak banget. Lalu campur seperti ini ya. Teman-teman sudah paham kan apa kira-kira yang aku buat hari ini? Dan ini saya akan memanaskan wajan, tambahkan minyak secukupnya saja. Saya tuh serba salah, teman-teman gitu nggak sih kalau bikin peyek? Nah kita akan ambil
adonan tadi satu, iris saja ya teman-teman. Kemudian kita goreng ke dalam minyak panas. Teman-teman ngerasa sama nggak sih kayak saya? Kalau bikin peyek minyaknya sedikit tuh hasilnya kurang memuaskan. Tapi kalau pakai minyak banyak, jelantahnya sangat mengecewakan ya. Sayang banget gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, saya menggunakan minyak secukupnya saja. Yang penting matang, enak dan gurih ya. Karena saya paling nggak suka kalau punya jelantah terlalu banyak, apalagi terus untuk numis sayuran. Saya nggak suka ya teman-teman. Kalau untuk peyek ya khusus untuk peyek. Kalau untuk gorengan boleh nggak? Boleh ya. Kayak habis bikin peyek seperti ini, terus kita bikin tahu isi atau bakwan mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau untuk numis sayuran mungkin saya enggak. Dan ini udah meretel ya teman-teman. Saya seneng banget dengan wajannya nenek. Kalau untuk bikin peyek, untuk masak apa-apa tuh kayak gini nih. Hasilnya cantik. Warnanya kuning merusuh, anti lengket pokoknya. Ini stainless. Udah lama banget soalnya di sini saya udah 16 tahun ya. Dan ini yang kedua ya teman-teman. Saya di sini udah 16 tahun, ini wajan tetap aja nggak lengket kalau buat masak. Oh ya teman-teman, sambil menggoreng peyek jangan lupa ya jarinya untuk klik like, komen, dan subscribe. Yang baru menemukan video saya, dan jangan lupa share, tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan fokus ke peyek udangnya. Udangnya ini masih seger ya teman-teman, dan size-nya itu pas banget untuk peyek. Untuk pepes pun enak dan cocok. Saya masih ada separuh, nggak tahu mau dimasak apa. Besok-besok aku kasih lihat ya buat teman-teman. Dan ini yang kedua juga sudah matang. Ini yang terakhir ya teman-teman. Karena hari ini saya cuma bikin peyek sedikit aja. Biasanya aku bikin 500 gram ya, tapi hari ini 200 gram aja. Sudah cukup karena sudah lama nggak bikin peyek, kepingin nyobain peyek, apalagi pas banget ada udang yang cantik dan segar. Ada nggak sih teman-teman yang alergi makan udang kecil-kecil seperti ini? Teman saya ada loh. Kemarin aku tanya mau peyek enggak, peyek udang, katanya dia alergi. Kalau peyek kacang dia mau, kalau peyek udang katanya alergi. Ya udah nggak apa-apa, karena saya cuma goreng peyek udang, jadi ya apa boleh buat, saya nggak beli kacang. Dan ini teman-teman sudah selesai ya saya gorengnya. Ini juga sudah diangkat, sudah waktunya diangkat, maksudnya ini sudah matang. Kita langsung saja kita taruh di nampan. Baunya wangi, daun jeruk dan gurihnya ketumbar, juga udang campur menjadi satu, jadi gurih. Ini bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman, dan untuk lauk atau cemilan keluarga. Rasanya enak, gurih dan wangi. Pokoknya dijamin top. Dijamin nagihin kurang pasti. Kalau untuk lauk makan mantul. Nah teman-teman, ini video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, see you.